kalau saya lihat sih kan saya yang lebih lama dan tahu sifatnya istri pertama saya. Jadi seolah-olah itu kayak ingin dia itu kayak ingin nggak ada orang lain gitu loh Ustaz. Artinya dia tidak mau kalau Pak Ridwan punya istri kedua. Iya bisa dikatakan gitu. Apalagi dengan apa dengar berita dengan adanya keadaan istri kedua saya ini hamil, malah semakin marah dia. Ustaz, kayak seolah-olah nggak terima gitu loh. Makanya kan saya juga bingung gitu. Terus tadi sempat menyinggung karena apa Mbak Maya itu marah ingin Pak Ridwan menceraikan Mbak Vira gitu. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat malam sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih dikasih nafas sahabat, dikasih nikmat dan rahmat bahwa kita bisa bersua, bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat semuanya. Bahkan di sini juga sudah hadir Pak Ridwan dan Mbak Vira. Mungkin sahabat-sahabat semuanya sudah kenal ya meskipun lewat virtual. Dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ajaran beliau, karena agama Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dibawa dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sekarang ini sahabat. Oke sahabat, sedikit saya menceritakan ini pondok ada tamu spesial sahabat, yaitu pengusaha properti, pengusaha muda, kaya raya, dengan istri keduanya Mbak Vira. Istri pertama kemana nggak ikut, nanti sudah dijelaskan sama Pak Ridwan. Dan ternyata setelah kita diskusi ngomong-ngomong, Pak Ridwan ini ada problem, yaitu kebingungan tentang apa sahabat. Ya nanti biar sahabat tahu sendiri apa yang dicurhatkan, apa yang diceritakan Pak Ridwan dan istri keduanya seperti apa. Tapi sebelum ke sana sahabat, mari kita bersolawat bersama agar kita dapat keberkahan, agar kita dimudahkan urusan-urusan kita, urusan dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa
jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke sahabat, terus lantunkan sholawat dimanapun kita berada. Karena insya Allah kalau kita terus bersolawat, kita akan dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW nanti di hari kiamat. Dan gak lupa sahabat, seperti biasa tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya dan terutama kepada diri saya sendiri, ayo kita tingkatkan iman kepada Allah, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, bermunajat minta ampunan kepada Allah agar kita diselamatkan dunia akhirat sahabat. Karena kita harus tahu sahabat, apa tujuan hidup kita di dunia ini. Tujuan hidup di dunia ini tak lain yaitu setelah mati sahabat. Karena nanti saat kita mati, apapun yang kita punya di dunia ini, apa yang kita dapat, apa yang kita perbuat, itu nanti tidak di bawah sahabat, tapi akan diminta tanggung jawaban. Maka dari itu, ayo sahabat, mumpung kita masih diberi nikmat, diberi rahmat, diberi nafas, ayo kita calling down, kita renungkan apa yang sudah kita lakukan di hari-hari kemarin, di masa-masa lalu kita. Karena manusia itu tidak luput dari kekhilafan, tidak luput dari kesalahan, disengaja maupun tidak disengaja sahabat. Maka dari itu ayo kita terus mendekatkan diri kepada Allah, bertobat minta ampunan agar kita diselamatkan dunia akhirat, dan insya Allah kita akan dimasukkan pada golongan-golongan orang yang husnul khatimah. Oke sahabat, kita langsung aja apa yang akan disampaikan, apa yang akan diceritakan, dan apa ya, solusi apa yang mau didapatkan oleh Pak Ridwan. Karena untuk akhir-akhir ini Pak Ridwan itu rujukannya kepada tim Gio sahabat. Karena insya Allah apa yang sudah kita perbantukan, tapi tetap semata-mata karena Allah, Pak Ridwan ini sudah mulai membaik dalam penyakitnya ya, serang-serangan gaib yang telah dialaminya. Ya alhamdulillah Pak Ridwan sekarang sudah sehat walafiat. Tapi sahabat, ada permasalahan yang lebih pelik sahabat. Apa itu? Oke, kita langsung aja. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Ustaz Yudi. Pak Ridwan, gimana kabarnya Pak Ridwan? Alhamdulillah baik-baik aja. Mbak Fira gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih sehat walafiat ya? Sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Ridwan? Tadi sempat setelah Pak Ridwan datang bercerita ingin ketemu Gus. Ternyata Gus masih di luar kota. Di luar kota. Dan Pak Ridwan dan Mbak Fira ingin konsultasi atau ingin cari solusi. Iya. Ada yang ingin ditanyakan. Makanya kita berbagi ini cerita atau keluhan Pak Ridwan atau apa yang mau ditanyakan, berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya agar ini semua dapat jadikan pelajaran hidup. Karena saya yakin di luar sana tidak semua orang atau personal itu mengalami permasalahan seperti Pak Ridwan. Dan bisa jadi suatu saat mereka itu salah satunya sahabat-sahabat kita akan mengalami seperti kejadian yang dari Pak Ridwan tentang poligami sahabat. Memang kameramen sudah pernah poligami? Belum, Bos. Cemen. Jangan. Cemen. Janganlah. Belajar sama Pak Ridwan. Oke. Ya, gimana Pak Ridwan? Apa yang mau ditanyakan atau diceritakan? Monggo, siapa tahu kita bisa membantu. Ya, yang saya mau pertanyakan untuk datang ke pondok pesantren ini, ketika itu saya datengin istri pertama saya. Ya, karena sempat bertemu di kafe ya. Sempat saya Di sana berantem katanya. Iya, saya ajak ketemuan. Awalnya sih dia bilang ngotot jangan ajak siapa-siapa. Terus begitu saya datengin, saya enak ngobrol, terus
ini kita tuh pas itu di kafe ngundang Gus itu Gus juga bersama timnya. karena Kakalan kasih kabar bahagia lah ya. Oh, artinya waktu itu syukuran di Ya, kafe. syukuran kecil-kecilan. ya sudah kecil-kecilan Syukuran atas apa itu? memberitahukan Alhamdulillah ya. iya memberitahukan ke istri pertama saya bahwa si Bu Fira ini telah positif gitu. Oh, positif. Alhamdulillah. Iya. Ya, terus yang dikeluhkan apa? Yang dikeluhkan Mbak itu Maya itu marah-marah. iya marah-marah Ustaz. Nggak terima. Maunya saya sih ya saya ajak dia ketemuan di kafe ingin Baik. ya baik-baik memberitahukan kan bahwa Bu Fira ini telah hamil nanti semisal kalau udah pasti hamil kita rawat bareng-bareng terus maksudnya biar rukun ya. biar rukun ya Pas waktu itu juga Pak Ustadz malah dia itu datangnya sama Rudi. Rudi si bodyguardnya itu. Iya. iya dekatnya itu seolah kayak nggak terima Ingin gitu. Membuktikan juga bahwa dia itu tidak ada hubungan apa-apa dengan Rudi. Mm. Akhirnya datangnya sendiri ya Mas. iya Ternyata kaget, semua pada kaget sampai Gusnya dulu. Ini kan bodyguardnya Pak Ridwan gitu. Kan kaget semuanya, kok bisa sama Mbak Maya gitu. Kan hasil mediumisasi terakhir itu kan ada indikasi bahwa Rudi terlibat dalam mengganggu keluarganya Pak Ridwan. iya Bahkan dia ingin merebut Mbak Fira dari Pak Ridwan dengan cara tak baik, itu dengan cara magic. ya. Tapi setelah itu Pak Rudi itu nggak melaksana ya, tidak pernah menghilang ya. menghilang Ya kita sempat pantau bahwa energinya mengarah ke Pak Rudi memang, cuman di belakang itu siapa kita belum tahu. Seolah kita akan cari. mohon ini solusinya atau bantuannya Ustaz Insya Allah. ya, terkuak semua permasalahan yang ada di rumah tangga saya insya Allah. Terus untuk Mbak Maya sendiri gimana setelah berantem itu, apa yang dia mau? Yang dimau Mbak Maya itu apa? Lagi di kafe itu. Nyuruh menceraikan. Oh, Ya intinya si kalau saya lihat sih kan saya yang lebih lama dan tahu sifatnya istri pertama saya, jadi seolah-olah itu kayak dia itu kayak ingin nggak ada orang lain gitu loh Ustaz. artinya dia tidak mau kalau Pak Ridwan punya istri kedua. Ya bisa dikatakan gitu, apalagi dengar berita dengan adanya keadaan istri kedua saya ini hamil malah semakin marah ya Ustaz. Kayak seolah-olah nggak terima gitu loh. Sebenarnya kan saya juga bingung gitu. Terus tadi sempat menyinggung karena apa, Mbak Maya itu marah ingin Pak Ridwan menceraikan Mbak Fira gitu. Iya. Terus jadi yang mau ditanyakan atau ingin minta solusi itu bahwa Mbak Maya itu kepingin Pak Ridwan menceraikan Mbak Fira. Iya. Terus Pak Ridwan ini bingung nih sekarang. Bingung ini saya gimana cara solusinya Ustaz. Kenapa kok bingung, kenapa? Apa? Ya di satu sisi lain saya ya karena kan si Bu Maya ini kan sudah lama Ikut berjuang ya. ikut berjuang juga. Dengar-dengar dari nol jatuh bangun sampai jadi seperti sekarang. Iya, sih kan udah lama juga udah tahu Berapa tahun berkeluarga sama Mbak Maya? 5 tahun ya? 5 tahun ya 5 tahun lebih. 5 tahunan lebih ya? Kalau sama yang baru ini kan baru 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Termasuk beruntung ya. 6 bulan dapat fasilitas luar biasa. Iya. Bahkan kebahagiaannya luar biasa, bahkan hatinya terpenuhkan kepada istri kedua. Kalau lihat dari cerita dari Mbak Maya itu, dia mungkin ya kecewa lah. Iya pastinya kecewa. Atau jangan-jangan Pak Ridwan nggak adil nih sama kedua istrinya ya?
enggak juga sih Ustaz, selama ini kan saya bersikap ya adil sih sama istri pertama saya dan istri kedua saya nggak pernah apa ya pilih kasih gitu loh. Apapun yang dia mau pasti saya turutin. Jatah per bulan itu pun sama aja. Misal 70 juta istri pertama, yang istri kedua juga sama aja 70 juta. Misal yang istri pertama minta mobil ya saya turutin, terus juga yang kedua minta mobil ya saya turutin. Fasilitas semua sama aja. Terus saya dengar dari salah satu tim Gio bahwa Mbak Maya itu sempat sesumbar ingin sumpah pocong. Ya itu Pak Ustadz, makanya saya tuh juga pengen ngomong di sini. Kok bisa nggak percaya sampai saya tuh dituduh mengandung bukan anaknya Mas Ridwan. Padahal saya itu nggak merasa pernah berhubungan badan sama orang lain selain suami saya, Pak Ustadz. Alasannya kenapa kok dia menuduh? Ya saya nggak tahu. Dia menuduh saya di depan umum rame-rame, menuduh saya kalau ini bukan anaknya Mas Ridwan. Udah saya bilangin, sampai saya udah mohon-mohon, saya nangis-nangis sama Mbak Maya. Udahlah, kita terima aja semuanya, anaknya Mas Ridwan, ini anak kamu juga, kita besarin bareng-bareng anak ini. Sampai saya bilang gitu Pak Ustadz. Tapi beliau nggak percaya. Udah saya minta, oke, kita tes DNA. Bullshit, tes DNA saya nggak percaya. Kamu banyak uang, kamu bisa melakukan apa aja, termasuk membuat tes DNA palsu. Terus yang Mbak Maya tuduhkan itu anak siapa? Anak dukun katanya. Anak dukun. Kok aneh? Ya saya nggak tahu. Yang jelas kalau menurut saya Mbak Maya itu mungkin punya alasan untuk mengatakan seperti itu. Karena memang dia mungkin tidak suka dengan kabar gembira ini Pak Ustadz. Kalau saya sih mikirnya seperti itu. Terus yang saya bingung lagi, kenapa bodyguardnya Pak Ridwan itu atau Rudi itu berharap Mbak Vira? Apa pernah Mbak Vira komunikasi dengan Pak Rudi atau sempat ngasih apa-apa atau ngasih harapan apa gitu, kok sampai Pak Rudi itu kurang ajar sampai ingin mendapatkan Mbak Vira? Saya nggak tahu apa alasan Rudi seperti itu. Saya juga kaget waktu itu Pak Ustadz. Saya biasa-biasa aja sama kepercayaan orang kepercayaannya Mas Ridwan, nggak pernah yang aneh-aneh atau apa itu enggak. Gitu ya. Ya itu kita sebenarnya semalam itu sudah kita mulai kuat, kita deteksi tentang perilaku Rudi itu. Memang ada indikasi dia melakukan sesuatu yang nggak baik. Cuman kita belum sempat ketemu sama dukunnya itu, di belakang Rudi itu ada lagi atau cuman Rudi yang melakukan itu, karena dia mau pintar menyembunyikan energinya. Jadi bersikap sebagai bodyguard yang profesional. Berarti intinya gini Ustaz, bisa dibilang si Rudi ini ada pengaruhnya ya atau gimana Ustaz? Iya, dia yang jelas dia ingin merusak keluarga Pak Ridwan dan dia ingin mendapatkan Mbak Vira. Ya, alasannya nggak tahu karena kita belum keluar setel. Bahkan dilihat dari mediasi itu dia ingin menguasai Mbak Vira dan hartanya. Ya alhamdulillah kita sempat kuat itu. Bahkan setelah Pak Ridwan menanyakan ke Pak Rudi, Pak Rudi kan terus menghilang. Iya. Oke, kita kembali lagi ke topik awal tentang masalah Mbak Maya. Terus untuk keputusan Pak Ridwan itu seperti apa? Mau ngambil yang mana? Mau mempertahankan dua-duanya atau mempertahankan Ya kalau dari hati yang paling dalam sih pengennya untuk mempertahankan dua-duanya. Gitu ya. Menurut saya itu seperti itu. Ya bisa hidup rukun kembali gitu loh Ustaz. Ya keinginan saya seperti itu sih. Tapi kalau memang harus memilih salah satu gimana? Nah ini yang saya bingung ini. Bingung gitu. Makanya kan ya mungkin Ustaz tahu solusinya gimana. Bingungnya karena Mbak Maya ikut berjuang dari nol. Ya Terus yang kedua karena Mbak Mira udah mengandung.
Iya, mempunyai keturunan gitu loh. Ya saya bingung ini. Karena selama 5 tahun ini lebih ya, 5 tahun lebih ini Iya, kan 5 tahun belum lebih. punya momongan ya. Iya, benar. Ya kalau saran saya tetap harus didiskusikan Yes. dengan kepala dingin. Iya. Nah, saya juga kayak gitu Pak Iya. Ustadz. Tapi kan saya kalau dituduh seperti itu kan sakit hati. Ya kan benar-benar- ada sebabnya. Iya. Sebabnya kan Mbak Vira sempat melakukan sesuatu yang nggak baik juga. Ada banyak alasan lah. Ya namanya manusia tuh juga kadang-kala terpengaruh dengan hawa nafsunya, nggak bisa kontrol hawa nafsunya, kadang melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Tapi kalau sudah terjadi ya pasti dia akan menyesali. Ya kalau langkah-langkah terbaiknya insya Allah Pak Ridwan duduk bersama, atau kalau belum bisa duduk bersama ngomong berdua dulu sama duduk bersama gimana caranya untuk setiap hari untuk ke sana dan nanti bisa disatukan lagi. Maksudnya ngomong bertiga. Andai kata kalau kayak Mbak Vira gimana pendapatnya Pendapatnya apa Pak? tentang masalah ini, masalah Ya kalau saya inginnya semua emang baik-baik aja. Saya juga udah minta Mbak Maya pulang. Tapi Mbak Maya juga tetap bersikuku waktu ketemu kemarin. Sampai dia minta saya sumpah pocong. Sumpah pocong dan saya setuju minta tolong sama Gus Idris untuk melakukan sumpah pocong itu. Biar Ya. semua Ya untuk meyakinkan semua meyakinkan. bahwa anaknya dikandung istri saya ini adalah anak saya gitu loh. Untuk meyakinkan aja. ya kemana Mbak Maya kok nggak diajak sekalian kan? Kalau Mbak Maya ada kan enak kita ngomongnya. Iya, ya. Maunya saya sih seperti itu, Ustaz. Waktu itu nggak pulang. Waktu Nggak habis pulang. dari kafe itu belum ada kabar. Belum ada kabar, dia main pergi aja, Ustaz. Main Ya. pergi aja. Mungkin lebih baik duduk bersama, Ya. ngomong bersama dengan Ngomong baik-baik gitu ya. baik-baik Pak. aja. Karena kita harus tahu tujuan hidup kita itu seperti apa. Iya, Pak Ustadz. Iya. Ya kalau tidak rukun juga percuma nanti. Ya, iya. Ya yang jelas ya, menurut saya sudah terlanjur poligami ya harus diteruskan. Karena pasti nanti kalau salah satunya pasti ada kecewa. Iya, pasti. Karena ini sudah terlanjur. Ya kalau memang Mbak Maya bersikeras ya gimana caranya untuk Ya kalau lebih emang masih lunak. bersikeras ya mending dicerai aja. Ya nggak boleh gitu. Biar saya jadi ratu satu-satunya. Ya nggak boleh gitu lah. Karena gimana pun Mbak Maya itu juga punya peran dalam perjalanannya Pak Ridwan Ya. dari nol sampai seperti sekarang. Jadi harus arif dan bijaksana. Ya saya yakin Mbak Maya itu kuat awalnya, tapi mungkin karena ada sebab-sebab yang bikin dia kecewa, bikin dia nggak seperti merasakan nggak mendapatkan sesuatu yang dia harusnya dapatkan, Ya. jadi dia berontak gitu. Iya, bisa jadi, Ustaz. Dan saya yakin andai kata Mbak Vira jadi istri pertama sesuatu sama. Mungkin seperti itu ya. Sama juga. Karena pada intinya zaman sekarang itu kan tidak seperti istri Rasulullah. Kalau istri Rasulullah beliau poligami, mau dipoligami karena tujuannya untuk berjuang menegakkan agama Allah. Tapi kalau sekarang itu kan bullshit. Pastinya orang mau poligami ya ingin kepuasan, ingin pencitraan. Yang dipakai alasan yang sunnah Rasul. Iya, berarti yang maksudnya Ustaz nih di zaman sekarang itu ya, Iya. beda zaman Rasulullah, Pak. Tapi ya nggak semuanya seperti itu. Oh gitu. Ada beberapa mungkin ahli agama yang benar tahu ilmu itu menjalani itu. Tapi kalau orang-orang yang tidak begitu religius ya mungkin cuma kepuasan aja, Iya, ya, paham. cuma pencitraan aja.
Ya, maka dari itu nanti kedepannya kalau emang ya kita doakan lah semoga Ya, semoga. tidak ada perceraian, tidak ada Ya, perpisahan, semoga. karena pada hakikatnya menikah itu untuk memperkuat agama, untuk memperkokoh tiang agama. Jadi biar tenang, biar sama-sama bisa bermunajat, biar ingat kepada Allah. Jadi, insya Allah nanti bisa juga nanti sama-sama berjuang di jalan perjuangan untuk memperjuangkan, meneruskan perjuangan Nabi. Jangan banyak dakwah itu. Nggak bisa secara ilmu, ya mungkin secara tenaga. Nggak bisa secara tenaga, mungkin lewat harta. Membantu perjuangan majelis juga salah satu dakwah. Ikut membangun masjid juga salah satu dakwah juga. Untuk mendirikan pondok juga ikut perjuangan. Yang penting tetap karena Allah semata. Tujuannya tidak mengejar duniawi, tapi mengejar akhirat. Insya Allah duniawi akan ikut. Ya, poinnya Pak Ridwan, Mbak Vira, Mbak Maya duduk bareng, cari solusi yang terbaik seperti apa. Dan pasti setiap ungkapan, setiap tujuan itu ada alasannya. Kalau Mbak Maya menuduh bahwa itu bukan anak Mbak Ridwan asli, ya bisa jadi ada sebabnya apa. Karena juga kita sempat gerbek dukunnya di situ ada Mbak Vira. Bahkan informasi terakhir Mbak Vira sempat ngasih fasilitas bahkan sampai di rumah, ya kita nggak tahu juga. Ya yang penting ayo kita baik lagi, dibicarakan dengan baik-baik, karena memang masalah poligami ini pelik sekali. Tidak pernah permasalahan poligami ini itu selesai dengan baik-baik saja, karena ini sudah menyangkut hati. Maka dari itu kita itu kalau cinta, kalau sayang itu jangan berlebihan kepada manusia. Ya mungkin itu aja Mbak Ridwan dari saya. Yang penting komunikasikan dulu, nanti hasilnya kita apa bisa nanti konsultasi lagi sama saya tentang kembali. Ya, insya Allah kita nanti bantu penerangan juga seperti apa, siapa tahu masih ada gangguan. Yang penting itu tadi, kita harus tetap bersandar kepada Allah, selawat kepada Nabi, minta petunjuk. Insya Allah nanti akan ada petunjuk, akan dikasih keberkahan. Yang penting dicari solusi yang terbaik, tidak pakai emosi, karena kalau pakai emosi itu akan hancur semuanya. Harta akan hancur, semuanya akan hancur. Insya Allah kalau pilih salah satu ya pasti ada kehancuran di awal, di tangannya nggak tahu Allah alam. Karena hartanya juga begini. Istri kedua juga cuman istilahnya tanda kutip orang-orang ngomong numpang enak aja kan gitu. Ya aja Pak Ridwan, Mbak Fira. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke sahabat, kita akhiri sahabat ya. Doakan Pak Ridwan sama Mbak Fira dan Mbak Maya akur kembali, berjalan seperti biasanya, dan tidak ada perpecahan, tidak ada perceraian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.